Halo semuanya, selamat datang kembali di The Podcast Demokrasi Bumi Pati. Kasih tepuk tangan dulu buat nonton. Oke, ini kembali lagi di podcast, tapi dengan host yang baru. Nama saya Fikrian. Saya staf KPU Kabupaten Pati, divisi bukan divisi ya, di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Dan hari ini kita akan berdiskusi dan bercerita, mungkin ngobrol-ngobrol seru ya dengan narasumber kita, Bapak Kusnul Imanuddin. Halo semuanya, saya kembali dari mana ini Pak? Kembali dari gunung kan? Oke. Mungkin yang pertama bisa berkenalan dulu Pak. Namanya siapa, asalnya dari mana, gitu. Hobinya apa? Oke ya, sebenarnya kalau kenalan ya semua sudah kenal sama saya karena saking terkenalnya kan. Tetapi buat semuanya agar lebih tahu, maka nama saya Kusnul Imanuddin. Nah, Kusnul Imanuddin ini adalah seorang laki-laki yang sangat bijaksana ya. Dan saya itu berasal dari kota kecil, kota santri. Bukan kota ya, desa santri. Saya lahir di Kajen Margoyoso. Lahir itu dulu saya lahirnya di rumah sakit tetap, kemudian dibantu sama perawat juga di sana. Terus kemudian saya lahirnya normal, bukan sesar, lahir dari ibu saya. Nah, bukan dari tetangganya ya Pak ya? Bukan dari tetangganya ya? Dari ibu saya. Terus kemudian saya menghabiskan masa kecil itu di ini kota Kartini, Jepara. Terus kemudian setelah dewasa, saya kembali lagi ke kampung halaman yang saya cintai ini, Kabupaten Pati, dan saya mengabdi di KPU Kabupaten Pati sejak 2019 ya. 2019 saya mengabdi sampai sekarang di Kadif Teknis TPP, Teknis Penyelenggara Pemilu. Jadi sebuah divisi yang paling ruwet katanya. Kenapa ruwet? Karena isinya memang orang-orang ruwet. Oh, ngono ya. Iya, isinya orang-orang ruwet. Iya. Diperlukan orang ruwet untuk menangani divisi yang ruwet. Karena semua tahapan pemilu itu nanti muaranya di teknis. Oke. Jadi sebelum kita ngomongin soal pemilu dan teknis penyelenggaraan pemilu, saya mau nanya dulu nih. Dulu Pak Kusnul itu kuliahnya apa dan di mana? Oh iya. Dulu itu saya kuliah itu setelah SMA ya. Tentunya setelah SMA baru saya kuliah. Nggak mungkin saya kuliah dulu baru SMA kan? Oh iya. Saya kuliah dulu itu di sebuah kota yang dingin, yang sejuk. Namanya Puerto Rico. Itu kalau bahasa Eropa. Kalau bahasa Indonesia Purwokerto kan? Itu di Universitas Jenderal Sudirman. Dulu itu saya kuliah di jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kampus rakyat katanya. Itu saya kuliah di sana, terus kemudian setelah itu kuliah saya sekitar 6 tahun saya kuliah, itu menghabiskan waktu di sana. Terus setelah itu baru kemudian di Semarang wartawan, dulu saya bukan wartawan juga. Kemudian setelah itu baru kemudian di KPU Pati. Itu saya ya ceritanya ya. Oke. Jadi Pak Kusnul dulu itu mahasiswa ilmu politik gitu ya Pak ya? Ya, kebetulan saja. Kebetulan mahasiswa politik itu biasanya kuliahnya cepat-cepat ya Pak? Dulu berapa tahun Pak? Saya kuliah dulu 6 tahun ya. Jadi kuliahnya itu aslinya sebenarnya 5 tahun. Yang setahun itu ya nggak kuliah, tapi ya sambil ada kesibukan lain lah. Oh iya. Jadi Pak Kusnul ini juga kan kita tahu sendiri sangat aktif di organisasi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kuliahnya disambi
berorganisasi, mungkin juga bekerja juga seperti itu ya. Cari kesibukan kayak gitu. Karena kalau cuma kuliah pulang kok hidup saya terasa hampa ya. Nah, ngomongin soal itu Pak, mungkin kan juga dari penonton kita itu banyak juga anak-anak muda ya Pak ya, mahasiswa, mungkin juga anak-anak yang masih semester-semester awal yang masuk anak politik ya. Karena kita kan ini banyak juga yang dari jurusan ilmu politik, ilmu pemerintahan gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, ini sebenarnya saya enaknya manggilnya Bapak, Abang, atau Kang Mas, atau Bos sih? Om saja. Om ya, oke. Om Kusnul. Oke. Jadi biar lebih dekat kita manggilnya Om Kusnul. Biar ada Om ada. Oke. Jadi tekanan di mau ya Om ya. Ya gini Om. Jadi kalau menurut Om sendiri nih, kalau dulu zaman kuliah berorganisasi, terus apa namanya kan pasti kan di kampus itu juga ada namanya politik kampus gitu ya. Itu kan juga sama nih kayak yang di dunia pekerjaan saat ini. Apa sih yang membedakan dulu waktu di politik kampus dengan sekarang sebagai POV-nya jenengan sebagai penyelenggara pemilu? Oke. Jadi kalau bicara tentang politik kampus ya ini saya harus jawab serius. Karena ini kaitan dengan politik. Nggak ada. Jadi intinya gini ya, politik itu simpel ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan dimanapun itu semuanya itu kita mau nggak mau itu kalau katanya Aristoteles itu kan manusia ini kan makhluk yang berpolitik dalam skup terkecil kehidupan sehari-hari maupun sampai dengan yang terbesar yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita bicara politik itu semua ada tingkatannya. Karena apa? Kalau katanya Bu Miriam Budiarjo itu kan guru besar untuk politik itu kan bilang bahwa politik pada dasarnya itu adalah bagaimana seorang manusia itu bisa mengikuti keinginan manusia lain secara terpaksa ataupun sukarela. Itu adalah politik. Nah, orang-orang yang memainkan politik itu disebut aktor politik. Ini buat semuanya ya, artinya apa? Tanpa kita sadari, semua manusia ini berpolitik. Contohnya, kalau kita bicara generasi muda sekarang, orang pacaran itu pun, itu berpolitik. Orang pacaran itu pun berpolitik ya. Kenapa? Karena si cewek emangnya merengut gitu ya. Merengut, dia mau minta dibeliin makan atau minta dijemput, gak ada yang jemput, dia pasti minta sama si cowoknya, pacarnya untuk menjemput. Nah, pacarnya ini kan mau gak mau dengan keadaan sukarela atau terpaksa dia mesti akan menjemput pacarnya. Itu dalam skup kecil, dalam skup percintaan yang lumrah kita alami sehari-hari ya. Nah, permasalahannya adalah terkadang orang itu memaknai politik itu hanya dalam cukup besar, yaitu bagaimana politik itu di tingkat pemilu, bagaimana politik itu di tingkat pilkada, padahal tingkatannya bukan. Itu salah satu contohnya. Nah, yang harus kita pahami saat ini adalah bagaimana politik itu baik, karena tidak ada yang namanya negara tanpa politik, tidak ada yang namanya hubungan sehari-hari tanpa politik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mengembangkan politik itu, bagaimana kita harus memaknai politik itu, menjalankan politik itu dengan etika politik, yaitu politik yang berkepribadian baik, politik yang berkepribadian untuk menyejahterakan orang lain. Dalam kecil tadi, contohnya Pancasila. Nah, oke, gitu. Sudah paham belum? Paham Pak. Paham Pak. Paham Om gitu ya. Itu paling dasar. Oke. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, Miriam Budiarjo juga kan pernah bilang ya, kalau politik itu adalah seni bagaimana kita mendapatkan kekuasaan. Ya. Tapi dalam skup ini kita bicara tentang cinta, seperti itu. Nah, seberapa besar cintakah Bapak terhadap Om ini terhadap KPU? Oh ya. Ini sebenarnya pertanyaan tadi belum saya jawab. Oh, belum ya? Tadi kan Anda ini nanya ke saya kan, apa bedanya politik kampus? Nah, iya itu belum jawab ya.
kok sudah nanya ya yang lain lagi ya. Oh iya. Soalnya Om ini sangat menarik untuk ditanya-tanya. Makanya saya bilang saya itu sangat terkenal. Oh iya. Terkenal, sangat menarik dan banyak yang bisa dibahas dari saya. Oke. Tapi kan saya harus memilih-milih gitu loh. Berapa kali saya nolak undangan podcast dari Jakarta itu karena saya orangnya tidak terlalu suka untuk ini apa? Kemudian tidak terlalu suka untuk dikenal kan. Makanya saya milih podcast yang berkualitas. Oh iya, habis saja. ini anu ya, jadi narasumber open the door ya. Oh iya, benar. Oke. Jadi gini ya, kalau kita bicara perbedaan politik kampus atau di politik di luar kampus, kita bicara ini dasarnya ya, biar teman-teman paham bahwa teman-teman yang hari ini berproses di kampus dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, apakah itu BEM, apakah itu kemudian UKM, itu hari ini itu mereka pertama adalah orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang mau berkorban untuk bisa membantu orang lain. Membantu orang lain dalam hal apa? Dalam hal bagaimana mereka mendapat, kita bicara di kampus ya, mereka mendapat pendidikan kehidupan yang layak ketika mereka mulai menjalani masa kuliah, mendaftar, sampai kemudian wisuda. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, mereka pasti akan membagi waktunya tidak hanya kuliah bulan, mereka untuk berorganisasi, itu pertama. Artinya bagaimana mereka manajemen waktu. Kedua adalah mereka sudah mulai berpikir bahwa saya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi mereka sudah harus berpikir bagaimana saya bisa membantu orang lain, memikirkan orang lain untuk mendapatkan hak dan kehidupan yang layak sama dengan saya. Ini yang harus kita pahami kita bicara politik. Artinya maintenance waktu mereka, pola pikir mereka sudah harus berpikir lebih dari teman-teman yang hanya kuliah pulang. Saya tidak menyalahkan mereka yang kemudian kuliah pulang, karena politik ini harus kita jalani dengan cepat, tepat, dan rapi. Nah, tetapi permasalahannya memang kadang-kadang teman-teman tidak menyadari bahwa semua ini butuh awalan. Artinya teman-teman yang berproses di luar politik, di luar kampus, itu tanpa ada fondasi yang mantap atau pijakan atau tempat mereka berlatih, itu terkadang mereka itu hanya akan menjadi politisi yang dadakan. Politisi dadakan seperti apa? Politisi yang hanya memanage kebutuhan, memanage kepentingan hanya dalam bentuk hasil saja, karena mereka tidak terbiasa untuk berproses. Saya sarankan ke teman-teman yang ada di kampus, mulailah untuk berpikir bagaimana teman-teman ini bisa memikirkan orang lain. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di kampus, dari manapun mereka berasal, apapun latar belakang mereka, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang diseleksi melalui sistem pendaftaran untuk bisa masuk ke kampus. Sehingga mereka kemudian harus diberi kewajiban dan hak yang sama dengan orang. Itu sebabnya saya bilang, berbagilah teman-teman kalau hari ini teman-teman masih bisa untuk meneruskan perjuangan dari para sesepuh kita, founding father kita yang dulu memang ketika di kampus mereka juga aktif di organisasi. Orang-orang inilah yang kemudian akan sangat layak saya pikir untuk bisa meneruskan arah perjuangan bangsa kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau di luar yaitu, jadi perbedaan yang paling mencolok adalah teman-teman ketika bicara politik kampus ini, teman-teman berproses untuk menata tanggung jawab, untuk menata komitmen, agar nanti ketika di luar apapun pilihan teman-teman, apapun job desk teman-teman, entah jadi politisi, pengusaha, pengacara, apapun itu, semua akan terkait dengan yang namanya itu dasarnya. Oke. Jadi intinya sangat berkorelasi ya antara kita berproses di kampus, berorganisasi di kampus, dan kehidupan politik
saat ini gitu ya Pak ya? Sangat pasti. Bahkan ketika Monkey D. Luffy mencari One Piece itu juga dia berpolitik dengan mengalahkan Kaido, kan seperti itu kan. Tapi intinya juga Luffy itu mencari teman-temannya yo naik kapal ya kan, terus ngajakin si sama Nami ya kan, ngajakin Zoro kan ya. Bajak laut itu berpolitik kan. Kenapa ada yang namanya Shichibukai, ada yang namanya Angkatan Laut, ada yang namanya Yonko, kan seperti itu. Semua ada tingkatannya, semua berproses kan. Kita kan tadi ngomongin One Piece. Kalau kita ngomongin Naruto Pak, ya Naruto. Kira-kira itu Indonesia ini terinspirasi terinspirasi oleh manga Naruto atau Naruto ini terinspirasi oleh manga oleh Indonesia Pak? Soalnya gini Pak, saya ini masih mind blowing ya. Jadi presidennya sama, yang ceweknya ya sama ya kan. Terus delalah kok presiden yang ini cucunya presiden yang ini kan gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana ini? Ini jangan-jangan ini teori konspirasi Pak ya. Jadi yang namanya teori ini banyak. Ada namanya teori konspirasi, ada teori cocokologi, semuanya sama. Apalagi kalau yang menyangkut namanya anime, karena genre anime ini kan banyak. Nah, saya ini sih kalau tidak ada yang kemudian anime ini konspirasi ya, si anime enggak ada ya, itu semua cocok logi. Itulah kreativitas dari para pencipta anime, dimana dia bisa menyambungkan cerita-cerita di anime menjadi kondisi yang ada di sekitar kita. Ya memang real sih, anime itu juga ceritanya berdasarkan kehidupan di sekitar kita sehari-hari. Itu aja sih. Kita lanjut ke teknis. Oh teknis, oke. Padahal kita mau bicara tentang podcast anime sebenarnya. Nanti kita bicara bahwa KPU akan bicara tentang anime. Itu ada itu. Lanjut nih. Banyak juga dari teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Bapak ini ya, Om ini itu kan divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Sebenarnya kerjanya ngapain sih? Jadi kalau kita bicara teknis penyelenggara pemilu adalah kerjanya adalah membuat ruwet barang yang sudah lurus. Kenapa saya bisa bilang ruwet? Karena apa? Teknis penyelenggara pemilu kalau di KPU adalah dukun. Loh kok dukun? Pertanyaannya, loh kok bisa jadi dukun? Kenapa? Teman-teman tahu kan namanya dukun? Dukun itu adalah orang atau pekerjaan yang meramu barang-barang yang dijumpai, ditemui, diramu, diracik menjadi sebuah ramuan yang berkhasiat, yang mantap. Itu pun yang terjadi di teknis. Jadi kenapa saya bilang? Simpelnya seperti ini ya. Jadi kalau di KPU itu kan ada 5 divisi kan, ada divisi keuangan umum logistik, dia mengurusi masalah logistik sehari-hari, logistik pemilu seperti surat suara, seperti kemudian kotak suara. Terus ada divisi Parmas dan SDM, yang kalau dalam pemilu dia bertugas untuk mensosialisasikan semua tahapan pemilu dan merekrut badan ad hoc. Terus kemudian ada divisi Rendatin. Rendatin ini yang bertugas untuk dia menganalisis perencanaan dalam tahapan pemilu, terus kemudian memilih cokli juga untuk mendata warga yang masuk ke dalam DPT. Terus ada divisi hukum, ya kan, yang bertugas untuk kemudian menganalisis kebijakan produk-produk hukum untuk diterapkan di KPU masing-masing. Nah, pertanyaannya, teknis ini di mana posisinya? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa bicara teknis kita bicara dukun, di mana kita akan buat sesuatu yang lurus, kemudian menjadi ruwet untuk diadu. Teman-teman kukul nih, teman-teman logistik ya kan, dia kan mempunyai bertugas untuk mencetak surat suara, ya kan, terus kemudian kotak suara. Maka ketika dia sudah dapat itu kotak suara sama
salah satunya kotak suara, bilik suara, peralatan untuk pencoblosan, maka akan diserahkan ke teknis. Ini ramuan kotak suara, ini ramuan surat suara, ya kan? Nah, sama teknis ini piye carane ini kotak suara diolah supaya ini nanti pemilih ini bisa nyoblos dengan baik dan benar. Itu nanti teknis yang ngurusi gimana caranya. Parmas dan SDM nih bagian sosialisasi dia ngomong kemana-mana. Pemilu itu diselenggarakan apa? Ini peserta pemilu, ini masa kampanye. Nah, terus kemudian dia juga bagian divisi SDM, merekrut badan ad hoc ya, dari orang yang nggak tahu, kemudian cuma mendaftar, kemudian dia terpilih sebagai badan ad hoc PPK, PPS, KPPS, ya. Betul. Itu pun langsung diserahkan ke teknik. Ini ada orang sudah saya rekrut, silakan diolah biaya caranya dia bisa melayani pemilih. Silakan ke teknis lagi juga, ketumpuan juga. Terus kemudian ada dari Mendatin yang bertugas dia muter-muter, muter-muter desa kan, ya nyoklit nih, ini masuk ke dalam DPT, ini kemudian belum masuk DPT, ya kan. Ini ternyata orangnya udah pindah nih keluar, nah, diramu sama Datin kan, terus kemudian udah jadi barangnya namanya DPT. Itu mas, diserahkan ke teknis lagi. Ini sudah ada DPT, piye carane ini orang-orang yang ada di DPT kemudian bisa milih sesuai dengan TPS yang sudah ditentukan. Terus kemudian dari hukum nih, hukum punya produk namanya PKPU. Nah, kemudian itu diserahkan ke teknis lagi nih. Ini saya punya produk, ya. Silakan diolah produknya biar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan. Wahnya semua kan? Ya. Semua tadi masuk ke teknis dulu, diputer, jilat dicelupin. Waduh, Oreo gitu ya. Sampai bulat pokoknya itu. Sampai bulat, sampai kemudian bisa membuat sebuah tahapan pemilu yang adil. Nah, berarti bisa dibilang teknis itu ya seperti jantung ya, jantungnya pemilu gitu ya. bukan jantung, dukun mas. Oh, dukunnya pemilu. Oke, kita ganti ya. Teknis dukungnya pemilu gitu ya. Oke. Dukun yang Dukunnya pemilu ya. Gini ya, jadi saya nyadari kenapa orang nggak mau di teknis itu. Oke. Banyak orang yang milih mungkin kenapa jarang di teknis karena teknis ini dukun. Dukun ya. Dia meramu barang-barang dari divisi lain, meramu ramuan-ramuan dari divisi lain, diolah, diudek, kemudian dikerjakan dalam sehari itu 26 jam lebih, itu berarti kan nggak pulang-pulang untuk jadi sebuah ramuan yang namanya tahapan pemilu. Oke. Itu baru diberikan ke masyarakat. Itu. Oke. Berarti seperti itu penonton. Jadi kalau kalian sedang patah hati, putus cinta, silakan ketemu Pak Kusnul. Kita minta jaran goyang karena Pak Kusnul adalah dukunnya pemilu seperti Ya, itu ya. ketemu saya biar karena Oke. karena saya tuh nyadari ya selama ini ya, yaitu pertama memang bagaimana pemilih warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilihnya, bagaimana mereka itu dilindungi oleh pemerintah, dijamin kebebasannya sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang bunyinya gimana Pak? Kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh negara. Lewat pemilu. Itu pula yang kemudian teman-teman harus pahami ya, bahwa pemilu ini adalah perwujudan dari perlindungan pemerintah, kebebasan pemerintah untuk menjamin hak berserikat. Pemilih yang sudah mempunyai daftar pilih, sudah tercantum dalam DPT, itu kalau teman-teman pahami ya, kemarin di pilkada semisal itu tanggal 27 ya, 27 November itu ya,
itu TPS mereka itu hanya menggunakan 1 hari waktunya. Tanggal 27 itu mulai dari jam 7 sejak TPS dibuka sampai jam 1. Artinya apa? Cuma 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam adalah waktu mereka untuk memilih. Mereka pergi keluar dari rumah menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman, nyaman, sesuai dengan asas pemilu berjudil. Tetapi kalau teman-teman pahami kompleksitas pemilu itu kan tidak hanya ditentukan oleh 6 jam. Tetapi bagaimana KPU dengan bersama Bawaslu dan stakeholder terkait ya, itu bagaimana menyelenggarakan 6 jam ini, memastikan setiap orang, saya ngomong ini, setiap orang di warga negara itu bisa menggunakan hak pilihnya 6 jam ini dengan aman. Itu kompleksitasnya kan tidak bisa kemudian persiapannya itu harus mendadak. Iya. Karena pengakuan atas hak asasi manusia dalam pemilu ini penting kan. Itu yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu ketika melakukan menyelenggarakan pemilu. Bagaimana menjamin 6 jam warga negara itu bisa aman untuk memberikan hak pilihnya tanpa paksaan. Ini kan berarti persiapannya lama, dan persiapan ini harus kami lakukan. Kenapa harus kami lakukan? Karena apa? Kami ingin menjamin, kami adalah perwujudan dari pasal 27 itu, menjamin semua warga negara itu untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kan seperti itu Mas. Nah, waktu untuk persiapan ini pun kadang kami lakukan itu tidak terbatas hanya jam kerja. Karena di KPU tidak ada yang namanya jam kerja. Tanggalan tidak ada yang namanya hari kerja. Hari kerja itu bukan Senin sampai Jumat, tapi hari kerja adalah Senin sampai Seninnya lagi. Hari kalender ya. Hari kalender. Oh, iya. Dan waktu di KPU itu tidak ada 24 jam. Semua waktu itu untuk penyelenggara pemilu. Jadi kalau orang KPU tuh, kalau orang normal itu 24 jam. Kalau bisa orang KPU itu 25 jam ya sehari ya. Bukan cuma 25 jam. Berapa jam itu? So, panjang hidupnya ya. Sepanjang hidupnya ya. Untuk menyelenggarakan pemilu. Seperti itu. Bahkan sering ya, ini cerita ya. Jadi teman-teman itu, kalau biasanya pegawai-pegawai di KPU itu kan, kalau biasanya orang sakit, ya kan, itu kan dijenguk. Kalau sakit di rumah sakit ya, itu dijenguk, dibawain buah, doakan cepat sembuh. Kalau di KPU, orang sakit di rumah sakit, dibawain buah juga, tapi setelah itu dibawain laptop gitu loh. Oh iya. Disuruh bekerja dari rumah sakit. Itu kenapa? Untuk menyelenggarakan pemilu gitu loh. Ya, coba bayangin orang kerja, orang sakit disuruh ngetik di rumah sakit, tapi semua kami lakukan ya demi integritas. Iya. Kan seperti itu. Biar teman-teman ini, konco-konco kita ini memahami bahwa penyelenggaraan pemilu itu dari persiapan hari ya sampai evaluasi itu pelik. Cuma ini untuk memastikan kebebasan berserikat dari warga negara. Itu kalau kita bicara teknis. Terus ini juga Pak, kalau kita ngomongin teknis tadi kan berarti kan memang pekerjaannya tuh banyak ya. Pekerjaannya banyak, waktunya juga yang untuk keluarga, yang untuk pekerjaan itu banyak. Lah yang untuk keluarga gimana? Bagaimana sih kalau menurut Bapak ya, menurut Om nih, menurut Om sendiri gimana sih untuk pegawai KPU ini mengatur work life balance ya istilahnya, kerja, keluarga, untuk dirinya sendiri itu memungkinkan nggak Pak? Kalau nggak memungkinkan nanti kita bisa usulkan, oh gitu liburnya ditambahin misalnya gitu. Jadi kalau bicara work life balance, ya seperti standar di media sosial. Ya. Ada yang namanya standar TikTok gitu ya. TikTok itu ada yang namanya kerja, kemudian setelah itu pulang nongkrong, ya kan? Kalau bapaknya udah pulang, jangan sampai ditelepon
pekerjaan, sampai telepon bos, betul. gitu kan. Jadi kalau selama saya jadi di KPU, work life balance itu bukan kerja pulang. Tapi memang ya nggak ada. Gitu. Nggak ada ya. Nggak ada work life balance. Work life balance ya selama Anda masih bernapas itu work life balance di KPU kan. Bahkan mungkin udah dimandiin, dikapanin itu ditelepon ya. Iya gitu loh. Jadi work life balance ya seperti itu, selama Anda masih bernapas ya Anda harus bekerja. Karena kita bicara tentang integritas. Kalau kemudian kita bicara bahwa kerja 12 jam habis itu pulang, tidak bakal jalan. Karena kita apalagi kalau bicara peraturan perundangan ya, dan bagaimana kita melayani masyarakat. Kita melayani masyarakat kalau memakai jam kerja jam 8 sampai jam 4 lah, ya nggak mungkin bisa tercapai semuanya. Karena masyarakat ini kan macam-macam pola hidupnya kan. Ada yang kerja pagi, sore santai. Ada yang pagi santai, sore baru kerja. Kan kita rangkul semuanya. Berapa kali aduan masyarakat kepada KPU itu datang jam 10 malam, 11 malam harus kita layani. Tidak bisa karena sudah malam saya harus tidur, nggak bisa. Iya betul. Karena ini prinsip dasar hak warga negara untuk berpolitik ya harus kita akomodir. Jadi itu emang ini banget ya penonton ya. Jadi seperti yang saya rasakan sendiri ya, kalau sudah berhubungan dengan partai politik terutama ya, mau jam 1 malam, jam 3 malam, dia butuh apa pasti kita harus angkat gitu. Pasti. Gitu pasti ya. Dan nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Berapa gitu kali tahapan pemilu itu selesainya itu deadline-nya itu jam 03.59. Itu sering kali. Dan di jam seperti itu kita harus standby di kantor. Entah di kantor kita pakai sarung, kondisi apapun. Tapi kalau sudah jam dan hari tanggalnya deadline, ya kita harus ke sana dalam kondisi apapun. Banyak seringkali kita pulang itu cuma numpang laundry. Jadi pulang naruh baju, itu berangkat lagi. Bahkan anak saya itu nggak kenal saya kemarin itu kan. Pulang-pulang langsung salim. Om namanya siapa gitu ya? Iya, pulang-pulang manggil saya Om. Oke. Bapaknya ya itulah terkadang ya, itulah terkadang namanya itu dinamika ya, dinamika pemilu. Terkadang ya ada yang manis, ada yang pahit, ada yang enak, ada yang sepet, ya semuanya lah campur-campur. Nah itu juga kadang-kadang kan ya mungkin keluarga teman-teman KPU juga nanya, kok pulangnya malam-malam, padahal nggak tahu kalau kita deadline-nya 23.59, belum bikin BA-nya, bener ya? Bener itu. Belum beres-beresnya gitu ya. Oke. Terus ini juga ngomongin tadi dengan kekrodetannya ya. Saya kita tahu sendiri kalau teknis itu kan kalau di sekretariat KPU teknis dan hukum gitu kan. Ini kan sebenarnya dua pekerjaan yang juga kalau menurut saya berat ya. Gimana sih cara untuk memanajemen people ya, atau memanajemen anggota, staf, mungkin kasubag, dan termasuk ad hoc-nya biar ini selaras gitu ya. Karena pilkada kemarin kan KPU Pati termasuk sukses karena apa? Kita tidak ada PSU, tidak ada ekses, tidak ada istilahnya bakar-bakaran ya gitu ya Pak ya. Gimana kira-kira? Jadi terkait dengan bagaimana kita manajemen orang, sebenarnya ya yang harus kita pahami satu. Pertama adalah bagaimana teman-teman KPU ini sadar diri, tanggung jawab. Ini yang paling penting. Semua orang di KPU selama pelaksanaan pilkada, pemilu, itu harus mempunyai tanggung jawab diri pribadi. Pertama itu. Yang kedua adalah dengan lingkungan sekitar. Kenapa saya bilang gitu? Ketika setiap orang dia dari teman-teman KPU ini mendaftar menjadi dia terpilih atau menjadi penyelenggara pemilu, otomatis dia sudah harus mempunyai pemikiran atau konsekuensi apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia korbankan nanti. Semua pekerjaan yang ada di dunia ini tidak hanya penyelenggara pemilu lah, itu selalu mempunyai untung rugi. Nah,
tanggung jawab ini yang harus dipupuk terlebih dahulu. Terus kedua adalah rotasi. Bagaimana teman-teman kemudian bisa memainkan rotasi tentang pekerjaan, bahwa ketika ada yang tidak bisa melakukan pekerjaan atau tidak mampu, itu langsung di backup oleh yang lain, sehingga apa? Sehingga pekerjaan ini akan terasa ringan. Dan jika memang masih mampu, jangan malas. Itu kuncinya. Jika memang masih bisa, ya itu tadi kuncinya. Selama masih bernapas, berarti masih dianggap bisa menyelesaikan pekerjaan. Gitu ya. Seperti itu. Nah itu jadi. Terus ini juga Pak, sudah ya? Oh iya, oke. Ternyata waktu kita harus kita akhiri, tapi jangan sampai kelewatan untuk podcast selanjutnya. Kita akan kembali lagi mungkin besok atau minggu depan dengan narasumber juga yang oke, yang kece-kece, yang pintar-pintar dalam berdemokrasi dan berpolitik. Mungkin seperti itu. Mungkin terakhir lah Pak. Terakhir ya. Saya mau nanya, lagu favorit Bapak itu apa? Saya itu lagu favoritnya apa? Anak Lanang. Anak Lanang ya? Anak Lanang. Kenapa? Karena pertama di situ lagunya bisa membuat saya berjoget. Kedua itu saya bisa, ya itulah bagaimana seorang lelaki ya. Lelaki itu, anak lanang itu ya memang harus bertanggung jawab. Bagaimana dia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Filosofi lagu itu ya luar biasa menurut saya ya. Jadi itu lagu favorit saya. Lagu favoritnya Anak Lanang ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini soalnya narasumbernya ini sibuk sekali. Habis ini ke Open the Door, jadi Kobuset gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa terus pantengin debut Cash ya. Jangan lupa teman-teman untuk terus pantengin debut Cash Demokrasi Bumi Pati dengan narasumber yang super kece, dengan yang pintar-pintar ya, cerdas-cerdas tentang politik dan demokrasi di Kabupaten Pati. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya. Fikrian kembali nanti.